Sebentar lagi Lebaran tiba. Di momen seperti ini, semua orang ingin berbagi. Semua orang ingin mengirimkan hantaran terbaik untuk keluarga dan kerabat. Tapi tahu tidak kamu apa masalahnya? Banyak orang punya barangnya, tapi mereka tidak punya waktu dan tidak tahu cara mengemasnya agar terlihat spesial. Disinilah celah uang yang besar muncul. Banyak orang berpikir bisnis hampers harus punya modal jutaan untuk stok barang. Saya katakan, salah besar. Kamu bisa meraup untung jutaan rupiah hanya dengan menjual jasa hias tanpa harus menyetok satu pun barang dagangan. Kamu tidak butuh modal uang, kamu hanya butuh modal selera dan keterampilan. Di video ini saya akan bongkar strategi bagaimana memulai jasa hias hampers dari rumah, cara menentukan tarifnya, dan bagaimana mendapatkan pelanggan pertama kamu bahkan sebelum bulan Ramadan berakhir. Banyak orang mengira bisnis itu selalu soal produk. Kamu harus punya stok baju, kamu harus punya stok kue, atau kamu harus punya gudang barang. Padahal, ada jenis bisnis lain yang jauh lebih minim resiko namun hasilnya justru lebih stabil, yaitu bisnis solusi. Coba kamu perhatikan sekelilingmu menjelang Lebaran. Fenomena apa yang terjadi? Semua orang mendadak sangat sibuk. Ibu rumah tangga sibuk masak, pegawai kantor sibuk kejar deadline sebelum cuti, dan pedagang lain sibuk melayani pembeli. Mereka punya uang, mereka punya barang yang ingin dihadiahkan, tapi mereka kehilangan satu hal, waktu dan keteladanan. Membungkus parcel itu melelahkan bagi mereka. Memasang pita agar terlihat simetris itu butuh kesabaran ekstra. Disitulah posisi kamu. Kamu tidak perlu mengeluarkan modal jutaan untuk membeli isi hampers. Biarkan mereka yang beli isinya, biarkan mereka yang keluar uang untuk belanja. Tugas kamu adalah menjadi tangan ajaib yang mengubah tumpukan barang biasa tadi menjadi hantaran yang terlihat mewah dan berkelas. Dalam dunia bisnis, ini disebut sebagai value added service, memberikan nilai tambah pada barang yang sudah ada. Kamu menjual estetika, kamu menjual rasa bangga bagi si pengirim saat hantarannya diterima. Ingat, di momen Lebaran, gengsi dan rasa hormat itu tinggi harganya. Dan mereka tidak keberatan membayar mahal untuk jasa seseorang yang bisa membuat pemberian mereka terlihat jauh lebih berharga dari harga aslinya. Inilah alasan kenapa saya bilang jasa hias hampers adalah bisnis paling cerdas untuk kamu yang ingin memulai tanpa modal uang sepeser pun. Kamu tidak butuh gudang, kamu hanya butuh meja di ruang tamu dan kemauan untuk belajar. Tentu, mari kita kembangkan bab 2 agar penonton mendapatkan panduan teknis yang jelas. Kita akan fokus pada bagaimana cara menghitung keuntungan yang masuk akal dan cara menyusun paket jasa agar terlihat profesional. Sekarang kita masuk pada masalah terbesar pemula yaitu rasa tidak enak hati saat menentukan harga. Banyak yang akhirnya hanya mematok harga murah karena merasa, cuma begini doang. Tapi dengar saya, kamu bukan hanya menjual plastik dan pita, kamu menjual ide, ketelitian, dan kenyamanan pelanggan. Agar kamu terlihat profesional dan tidak merugi, saya sarankan kamu membagi jasamu ke dalam 3 kategori paket jasa. Pertama, paket simple. Ini untuk mereka yang hanya ingin barangnya dibungkus rapi. Kamu hanya butuh plastik wrap, alas kardus bekas yang dilapisi kertas kado, dan 1 buah pita tarik. Modal bahannya mungkin tidak sampai Rp5.000, tapi kamu bisa mematok jasa mulai dari Rp25.000 hingga Rp35.000 per hampers. Kedua, paket estetik. Di sini kamu mulai menggunakan keranjang rotan atau besek bambu. Tambahkan shredded paper atau kertas root sebagai pengganjal agar barang terlihat penuh dan mewah. Tambahkan kartu ucapan yang didesain bagus. Untuk paket ini, kamu bisa mematok jasa antara Rp50.000 hingga Rp75.000. Ingat, harga keranjangnya sendiri dibayar oleh pelanggan. Kamu hanya memungut biaya dekorasinya. Ketiga, paket eksklusif. Ini adalah kelas tertinggi. Kamu bisa gunakan kotak kayu atau akrilik, ditambah bunga sintetis yang cantik. Untuk level ini, jangan ragu mematok jasa mulai dari Rp100.000 ke atas per hampers. Pelanggan di kelas ini biasanya tidak peduli harga. Yang mereka pedulikan adalah hasil yang terlihat sangat mahal saat dikirimkan ke atasan atau relasi penting mereka. Cara paling cerdas agar kamu tetap untung tanpa modal adalah dengan sistem down payment atau DP. Minta pelanggan membayar uang muka yang cukup untuk menutupi biaya bahan hias, keranjang, pita, dan plastik. Dengan begitu, kamu sama sekali tidak mengeluarkan uang pribadi. Uang dari pelanggan itulah yang kamu putar. Jadi, sisa pembayarannya nanti adalah keuntungan bersih untuk kamu. Bayangkan jika dalam 1 minggu menjelang Lebaran, kamu menerima orderan 50 hampers saja dengan jasa rata-rata Rp50.000.
Dalam seminggu, kamu sudah mengantongi 2,5 juta rupiah hanya dari meja ruang tamumu. Apakah ini masih terdengar sulit? Mungkin sekarang kamu bertanya, Zack, cara belajarnya saya sudah tahu, harganya sudah saya hitung, tapi bagaimana cara orang tahu kalau saya buka jasa hias? Dengar, kamu tidak butuh modal jutaan untuk pasang iklan di koran atau baliho. Di tahun 2026 ini, tokomu ada di genggaman tanganmu. Senjata utama kamu adalah portofolio visual. Langkah pertama, jangan menunggu orderan datang baru kamu praktek. Ambil barang apapun yang ada di rumahmu. Bisa sirup, kaleng biskuit, atau bahkan sejadah. Hias seolah-olah itu adalah pesanan paket eksklusif. Foto dengan pencahayaan yang bagus. Kalau bisa di dekat jendela saat pagi hari agar hasilnya terlihat profesional. Foto inilah yang akan menjadi umpan kamu. Langkah kedua, gunakan strategi WhatsApp marketing. Jangan cuma pajang di status sekali lalu hilang. Buatlah kalimat yang personal. Jangan jualan seperti robot. Gunakan kalimat seperti ini. Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah beli kue atau baju buat hantaran tapi bingung cara bungkusnya, saya buka jasa hias parcel dari rumah ya. Barang bisa bawa sendiri. Harga jasa mulai 25.000 saja. Kirimkan ke grup RT, grup alumni atau grup keluarga. Orang lebih percaya pada tetangga atau teman sendiri daripada jasa anonim di internet. Langkah ketiga, manfaatkan video pendek. Rekam proses saat kamu memasang pita atau menata barang. Video behind the scenes seperti ini sangat disukai algoritma Reels dan TikTok. Orang akan terpesona melihat ketelatenan tanganmu, dan saat itulah kepercayaan mereka tumbuh. Ingat prinsip ini, orang tidak membeli jasa kamu karena mereka tidak punya uang. Mereka membeli karena mereka terpesona dengan hasil kerja kamu dan merasa terbantu dengan kemudahan yang kamu tawarkan. Fokuslah pada memberikan solusi bagi keribetan mereka, maka pesanan akan mengalir dengan sendirinya bahkan sebelum bulan puasa berakhir. Sebenarnya banyak orang bisa membungkus parcel, tapi tidak semua orang bisa memberikan sentuhan mahal. Di bisnis jasa, perbedaan antara bayaran 20.000 dengan 100.000 itu terletak pada satu hal, detail. Pelanggan menyerahkan barang berharga mereka kepada kamu. Mereka ingin barang itu terlihat jauh lebih bernilai saat sampai di tangan penerima. Jangan sampai mereka kecewa hanya karena hal sepele. Pertama, kerapian adalah segalanya. Pastikan plastik pembungkus tidak ada yang kendor atau keriput. Gunakan isolasi bening di tempat yang tersembunyi agar tidak terlihat berantakan. Ingat, parcel yang terlihat kokoh akan memberikan kesan profesional. Jika barang di dalamnya goyang atau bergeser, citra jasamu akan jatuh seketika. Kedua, permainan warna. Jangan asal tabrak warna pita dan kertas kado. Gunakan skala warna yang senada atau kontras yang elegan. Misalnya jika isinya didominasi warna emas, gunakan pita merah marun atau hijau tua untuk kesan mewah. Sentuhan estetika inilah yang membuat orang berkata, wah, ini pasti belinya mahal. Padahal itu hanya hasil kreativitas tanganmu. Ketiga, kartu ucapan custom. Jangan gunakan kartu ucapan pasaran yang dijual di toko kelontong. Cetaklah kartu ucapan sendiri dengan desain yang bersih dan nama pengirim yang jelas. Ini adalah detail kecil yang membuat pelanggan merasa sangat dihargai. Dengar saya, tujuan kita bukan cuma dapat uang sekali. Tujuan kita adalah membuat pelanggan kamu berkata, tahun depan saya mau hias di tempat kamu lagi. Satu pelanggan yang puas akan menceritakan jasamu kepada 3 temannya. Tapi satu pelanggan yang kecewa akan menceritakannya kepada 10 orang lainnya. Jaga kualitasmu seolah-olah kamu sedang menghias parcel untuk keluargamu sendiri. Karena di bisnis jasa hias, yang kamu jual bukan sekedar pita dan plastik, tapi rasa bangga si pengirim dan kebahagiaan si penerima. Teman-teman, Lebaran adalah momen kemenangan bagi mereka yang berpuasa. Tapi bagi kamu yang jeli, Lebaran juga adalah momen kemenangan bagi mereka yang berani mengambil peluang di tengah kondisi ekonomi. Jangan biarkan dirimu terus-menerus mengeluh tidak punya modal. Hari ini saya sudah tunjukkan bahwa di tangan orang yang kreatif, pita seharga 1.000 perak dan plastik bening pun bisa berubah menjadi aset bernilai jutaan rupiah. Kamu punya meja di rumah, kamu punya akses internet, dan sekarang kamu sudah punya ilmunya. Tidak ada lagi alasan untuk diam. Dengar saya, bisnis yang besar tidak dimulai dari modal puluhan juta, tapi dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Mulailah dari satu parcel milik tetangga atau keluarga sendiri. Buktikan pada dirimu sendiri bahwa tanganmu mampu menghasilkan rupiah. Sebelum kamu beranjak dari video ini, saya ingin bertanya, kira-kira apa hambatan terbesar yang masih kamu rasakan untuk mulai bisnis jasa hias ini? Tulis di kolom komentar di bawah.
Saya akan coba bantu jawab dan berikan solusi agar kamu bisa langsung mulai minggu ini juga. Dan kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu tentang cara cari uang yang realistis, jangan lupa klik like dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin sedang butuh penghasilan tambahan. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di channel ini, saya akan terus membagikan strategi-strategi bisnis tanpa modal, tips finansial untuk kita kalangan menengah ke bawah, dan cara-cara cerdas agar kita semua bisa tetap menang di tengah kondisi apapun. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Mari kita bertumbuh bersama dan jemput rezeki lebaranmu sekarang juga.